Kembali di Market Review, pemirsa, pemerintah berencana akan menggarap proyek pembuatan laptop merah putih yang diberi nama Dikti Edu, di mana laptop buatan dalam negeri ini rencananya akan mulai dipasarkan di tanah air pada tahun 2022 mendatang. Pemerintah bersama dengan sejumlah perguruan tinggi tengah menggarap proyek pembuatan laptop merah putih yang diberi nama Dikti Edu, di mana laptop buatan dalam negeri ini rencananya akan mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 2022 mendatang. Sementara itu, dalam pengembangan laptop merah putih ini, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dibantu oleh 3 universitas tanah air, diantaranya ialah Institut Teknologi Bandung atau ITB, Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Paristianti Nurwardani, mengungkapkan bahwa kolaborasi pemerintah dengan ketiga universitas tersebut juga diperkuat dengan pembentukan konsorsium Merah Putih Dikti Edu yang telah menjalani kerjasama dengan beberapa industri. Nantinya pada tahap awal laptop buatan anak bangsa ini akan mulai diproduksi sebanyak 10.000 unit dan dibanderol dengan harga mulai dari sekitar 5 juta hingga 7,5 juta rupiah. Nantinya pemerintah akan terus meningkatkan kemampuan laptop merah putih agar mampu bersaing dengan merek lain di pasaran. Berbagai sumber, iDeck Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai laptop merah putih dan akselerasi TKDN industri elektronik di Indonesia, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Oki Wijaya. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga atau Gabel. Selamat pagi, Pak Oki. Selamat pagi. Ya, apa kabar, Pak Oki? Sehat, alhamdulillah. Oke, semoga sehat selalu ya, Pak Oki. Terima kasih sudah disempatkan untuk bergabung di Market Review. Pak Oki, ini menjadi satu bahasan yang sangat menarik. Indonesia akan punya laptop sendirilah dengan nama laptop merah putih gitu ya, Dikti Edu. Ya. Nah, bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi sebuah angin segar untuk teman-teman industri elektronik pada saat sedang kita kemudian mengalami masa yang cukup sulit, Pak Oki? Terima kasih, Mas Vicky. Intinya sebagai asosiasi pengusaha atau pabrikan alat-alat elektronika dan TIK, kami sangat mendukung setiap inisiatif pemerintah untuk merelokasi atau melakukan substitusi impor dengan membuat produksi di dalam negeri. Dan saya ingin mengingatkan bahwa hal ini tidak bisa dilakukan sesaat, ya, karena kita kaget melihat demikian banyak impor produk-produk TIK. Kita kaget melihat besarnya pembelian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan, lalu kita buru-buru minta produsen untuk merelokasi, membuat pabriknya di Indonesia. Membangun sesuatu industri itu tidak mudah. Ya, kita harus melakukannya ini dengan roadmap, ya, yang cukup panjang, melebihi satu periode presiden atau 2 periode seorang presiden. Ya, jangan kita memikirkan bahwa ini hanya bisa menyelesaikan masalah dengan di dalam waktu yang singkat. Ya. Kita harus membangun industri ini. Saya sangat gembira kalau kita bisa melibatkan teman-teman dari perguruan tinggi, ya, karena mereka pasti akan membawa added value untuk kita mendesain dan membuat produk TIK ini, khususnya laptop, ya, yang sekarang ini sedang digembar-gemborkan. Tapi ini tidak cukup hanya dilakukan oleh sekelompok orang di dalam satu periode. Ini harus mempunyai tekad, ya, untuk membangun industri ini. Karena hanya membuat assembly saja, itu nilai tambahnya kan kita tahu kecil sekali. Ya. Pemerintah mentargetkan 25% sampai 40% nilai TKDN-nya. Nah, kalau kita lihat dari sebuah notebook atau laptop, itu komponen yang paling besar kita tahu adalah layarnya, ya, kemudian prosesornya, operating systemnya, dan juga alat-alat lain seperti hard disk-nya, keyboard, dan sebagainya. Kalau komponen-komponen ini masih kita import semuanya, tentunya nilai tambah yang kita dapatkan itu kecil sekali. Ya. Hanya dari assembly, mungkin membuat plastiknya, dusnya, dan sebagainya. Jadi saya
saya sangat mendukung, tetapi kita harus mempunyai roadmap yang jelas kemana akan diarahkan oleh pemerintah. Baik. Gitu, Mas. Ya, Anda tadi sampaikan bahwa ini adalah merupakan sebuah usulan yang memang memerlukan persiapan yang tidak sebentar lah. Anda tadi malah menyampaikan bahwa dibutuhkan waktu persiapan dan juga roadmap-nya lebih dari 1 periode presiden begitu. Nah, jika memang demikian, jika tentu saja juga melihat urgensi lah, bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi sebuah program yang akhirnya dapat menggeliatkan industri elektronik di Indonesia, dan Indonesia memiliki sebuah identitas dalam bentuk produk TIK yang asli buatan Indonesia begitu. Apa yang perlu dilakukan untuk mengakselerasi roadmap tadi, persiapan-persiapan tadi? Apa yang perlu dilakukan, Pak Oki? Ya, sekali lagi saya garis bawahi, we have to start somewhere. Kita harus mulai dari satu titik. Jadikanlah ini momentum, ini titik awal. Oke, kita mulai. Kita minta beberapa produsen lokal untuk merelokasi produksinya atau membuat produksinya di dalam negeri. Fine, it's good. Tapi kalau kita tidak bisa mendatangkan pemain-pemain besar, sebut sajalah prosesor itu kan dibuat oleh Intel dan AMD. Kalau kita tidak bisa mendatangkan mereka ke Indonesia untuk membuat komponennya itu di dalam negeri, ya kita harus tetap tergantung pada impor. Kalau kita tidak bisa mendatangkan pabrik-pabrik panel yang membuat panel layar yang kita pakai di laptop kita, kita akan terus mengimpor. Kalau kita tidak bisa mendatangkan pabrik-pabrik komponen lain, ini ada 1.000 lebih komponen di dalam sebuah laptop, banyak sekali. Kita harus bisa mendatangkan komponen manufacturer, ya, pabrikan-pabrikan yang membuat komponen itu di Indonesia. Saya rasa pemerintah ngerti soal ini, Departemen Perindustrian sangat mengerti. Mereka juga sedang menghimbau ya untuk membuat semiconductor, ya untuk membuat IC di Indonesia. Jadi jawaban saya adalah kita tidak cukup dengan cuma membuat assembly aja. Kita harus mendatangkan pabrik-pabrik besar ya, karena kenapa pabrik besar? Modalnya besar, teknologinya tinggi. Kita nggak punya itu. Ya, anak-anak UGM dan ITS belum, kalaupun bisa mendesain, merealisasi untuk memproduksinya itu membutuhkan alat-alat yang capital intensif. Ya, dan saya kira itu yang harus kita lakukan. Datangkan pabrikan-pabrikan besar ini ke Indonesia. Beda halnya jika kemudian dari komponen-komponen tadi, misal di atas 50% kita sudah bisa produksi sendiri, mungkin akselerasi itu bisa dilakukan ya, Pak Oki ya? Tepat sekali. Seperti misalnya, kalau misalnya kita lihat industri-industri tekstil dan sebagainya, kan begitu. Industri tekstil itu kita bangun berapa periode presiden. Ya, sampai saat ini malah terus bergumul. Ya, kita bergumul dengan kuota lah, kalau mau ekspor ada aja hambatannya. Demikian juga industri elektronika. Kita ingat, ya awal-awal di tahun 80-an, kenapa perusahaan semiconductor namanya Fairchild dan National Semiconductor itu kabur dari Indonesia. Karena pemerintah nggak punya visi ke depan untuk membangun industri ini. Mereka bilang waktu itu Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa kalau mau memakai mesin harus bisa dioperasikan oleh paling sedikit 5 karyawan. Kita tahu semiconductor industri semuanya automated, ya, semuanya otomatis. Bagaimana mereka harus setiap alat harus dikendalikan oleh 5 orang? Ya kabur mereka ke Pineng. Karena tidak menjadi efektif begitu ya? Iya, karena kita nggak mempunyai visi yang jelas mengenai kemana industri elektronika ini, ya industri teknologi lah ya kita sebutkan ini harus kita arahkan. Baik. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan cita-cita ini, kemudian Indonesia punya laptop merah putih dengan nama Dikti Edu ini. Walaupun memang Anda tadi sampaikan memerlukan waktu yang lama untuk merealisasikannya, tapi konsolidasi apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat lah, setidaknya untuk oleh teman-teman di industri elektronik dan Indonesia, kemudian juga dengan pemerintah lah, supaya ini jalannya kita cepat gitu, dan pemerintah juga memiliki roadmap yang efektif lah begitu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Oki.